Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kembali ke kipas angin Mas Pion. Nah, ini masalahnya adalah kipas angin tidak mau menyala. Tetapi kalau kita tekan terus-menerus pada tombol bagian on off-nya, nah itu kadang-kadang menyala, kadang-kadang enggak. Nah, di sini kita bongkar. Jadi proses bongkarnya tidak kita tunjukkan. Lalu diberi kontak cleaner kita supaya bersih. Sebelumnya kita semprot dengan kompresor. Nah, ini bagian yang sepertinya bermasalah, di mana pada saat ditekan itu kurang cetak-cetik, kurang ngeklik. Nah, ini bisa jadi karena pegas di dalam saklar ini sudah mulai haus ataupun sudah mulai rapat. Nah, ini kalau kita perbaiki sepertinya nggak bisa, maka kita ganti dengan yang lain. Nah, ketika kita ukur sebelum kita bongkar, nah ternyata hasilnya adalah tidak terhubung seperti ini. Jadi angka 1 pada apometer ini menunjukkan tidak terhubung, padahal sudah kita tekan. Kita tekan sambil kita ukur tidak berubah, maka kita ambil saklar yang lain, kita coba. Nah, ini apakah masih bagus? Nah, Anda lihat ternyata kasusnya sama juga, ditekan tidak terhubung. Nah, artinya pegasnya juga karena sering dipakai maka sudah mulai rusak. Nah, tapi ini kadang-kadang terhubung, walaupun ini kelihatannya cetiknya bagus, kliknya bagus, tapi tidak presisi menghubungkan saklarnya. Seperti ini, agak susah ngukurnya karena bendanya kecil. Nah, kemudian daripada sudah kita pasang nanti tetap bermasalah, maka kita cari saja dari komponen yang lain yang masih bagus. Nah, itu kita dapat dari, kebetulan kita penasaran juga, kita ukur lagi. Nah, juga tidak short, tidak short, tetapi pada saat ditekan tidak terhubung. Nah, ini menandakan saklarnya rusak. Nah, itu jangan salah, dari 4 kutubnya itu ada yang memang terhubung. Jadi 2 bagian saklar itu pegasnya adalah menghubungkan kiri dan kanan. Lalu ada sisi yang memang berfungsi sebagai saklar. Nah, ini kita lihat, nah ini tidak terhubung. Jadi intinya adalah saklarnya bermasalah. Walaupun kita ambil dari copotan yang lain, ternyata juga bermasalah. Nah, ini kita lihat kadang-kadang terhubung. Sepertinya kita harus mencari saklar yang lain ini daripada berlama-lama kita di sini. Nah, lalu kita coba ambil dari copotan. Nah, ini kita periksa dulu sebelum kita buka solderannya. Nah, di sini bagus, tidak short circuit saklarnya. Nah, ditekan, responnya cepat. Nah, ini kita lihat, artinya saklar ini masih bisa kita pakai. Kadang pada saat disolder dibuka, pada saat dibuka dengan solder bisa jadi terlalu panas yang menyebabkan plastiknya meleleh. Nah, ini saya buka. Mudah-mudahan berhasil. Nah, cara bukanya ini tinggal disedot, lalu digoyang-goyang sedikit. Nah, biasanya sudah terbuka. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ternyata ada masalah yang lain, yaitu tuasnya ini yang aslinya pendek, sedangkan yang model copotan ini tuasnya panjang. Nah, langkahnya kita potong dengan gunting, lalu bagian yang potong itu kita rapikan dengan amplas. Nah, lalu kita ukur supaya tingginya sama. Jadi tujuannya pada saat kalau tingginya berlebih, maka nanti tombol akan tertekan, akan terjadi
susah mendapat spasi pada saat kita menekan on off-nya. Nah, ini saya bersihkan dengan contact cleaner sambil diputar, ditekan-tekan, mudah-mudahan ini pekerjaannya langsung berhasil. Tapi kalau dari hasil pengukuran yang akurat biasanya berhasil. Nah, kita lanjutkan dengan pemasangan pada jalur PCB-nya. Nah, langsung berhasil, lampunya Anda lihat itu menyala dan tombolnya sensitif. Nah, mudah-mudahan sudah berhasil, tinggal kita rapikan kabel-kabelnya. Nah, ternyata setelah kita pasang kipas, problem berikutnya adalah putarannya lambat. Kita ukur nilainya 1,5 mikro. Nah, kita nggak usah lagi memeriksa dengan apometer. Biasanya kalau putarannya lambat, padahal as dan busingnya sudah dibersihkan, nah itu biasanya problemnya kapasitor sudah mulai kering. Nah, kalau kapasitor sudah kering sama sekali, biasanya kipasnya itu tidak mau lagi berputar, hanya berdengung. Kalau kita bantu dengan tangan kita putar, maka dia akan berputar. Nah, setelah kita ganti, kita tes, langsung berhasil dan putaran menjadi cepat. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.